Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ninik Widayanti NIM belakang 37, Kurnianti NIM belakang 38, Ulfa Putri Aitiko NIM belakang 58, Husnul Khotimah NIM belakang 63, dan Reza Novadiari NIM belakang 67. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas gen letal. Nah, pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian gen letal yang akan dipaparkan oleh Mbak Kurnianti. Yang kedua, gen letal dominan yang akan dipaparkan oleh Mbak Ulfa dan Mas Reza. Yang ketiga, gen letal resesif yang akan dipaparkan oleh Mbak Husnul. Dan yang terakhir oleh saya sendiri yaitu cara mengeliminir gen letal. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Nah, yang pertama ada pengertian gen letal. Gen letal atau biasa disebut dengan gen kematian merupakan gen yang dalam keadaan homozigot menyebabkan kematian pada individu. Nah, kematian ini dapat terjadi pada masa embrio atau beberapa saat setelah kelahiran. Berhubungan dengan hal itu, gen letal pada suatu individu menyebabkan perbandingan fenotip dalam keturunan menyimpang dari hukum Mendel. Nah, kematian dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti luka, penyakit, kekurangan gizi, dan radiasi yang membahayakan seperti adanya sinar X dan sinar gamma. Tak hanya itu, penyebab letal atau kematian ada 3. Yang pertama itu gen-gen letal yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian yang kedua ada mutasi struktur kromosom dan genom. Nah, mutasi ini terjadi karena perubahan susunan dan jumlah kromosom. Kemudian yang ketiga yaitu adanya mutasi aneuploid. Terjadi adanya perubahan jumlah kromosom yang terjadi hanya pada pasangan kromosom tertentu saja. Nah, dapat dikatakan semua penyebab kematian ini sebagai lethal effect. Selanjutnya yaitu gen letal dominan. Gen letal dominan dapat menyebabkan kematian dalam keadaan homozigot, sedangkan pada keadaan heterozigot pada umumnya mengalami kelainan. Contoh gen letal dominan. Yang pertama pada ayam creeper. Ayam creeper itu ayam yang memiliki kaki pendek dan sayap pendek, tidak seperti ayam normal pada umumnya. Hal ini bisa terjadi karena pertumbuhan tulangnya itu terhambat yang dipengaruhi oleh gen C besar atau redep. Perkawinan antara 2 ayam redep menghasilkan keturunan dengan perbandingan 2 ayam redep dan 1 ayam normal. Karena pada ayam redep itu tidak dijumpai genotip C besar atau letal karena sudah mati pada waktu embrio. Bisa dilihat pada papan catur persilangan ayam creeper. Ayam creeper jantan disilangkan dengan ayam creeper betina menghasilkan keturunan 1 C besar letal atau mati, 2 C besar C kecil redep, dan 1 C kecil normal. Yang kedua yaitu brakifalangi pada manusia. Brakifalangi itu keadaan di mana seseorang atau orang berjari pendek. Cacat ini disebabkan oleh gen dominan B besar dan merupakan cacat keturunan. Jika 2 orang brakifalangi disilangkan, maka anak-anaknya kemungkinan memperlihatkan perbandingan yang dapat dilihat pada papan catur di bawah ini. Laki-laki brakifalangi disilangkan dengan perempuan brakifalangi menghasilkan 1 B besar letal atau mati karena homozigot, 2 B besar B kecil brakifalangi atau penderita jari pendek, dan 1 B kecil normal. Dominan pada tikus. Nah, pada tikus ini dikenal gen letal dominan Y besar dari kata Inggris yellow.
yang dimana dalam keadaan heterozigotik menyebabkan kulit tikus berpigmen kuning. Tikus homozigot Y besar tidak dikenal sebab letal. Tikus homozigot resesif Y kecil normal berbulu kelabu. Perkawinan dua tikus kuning akan menghasilkan anak dengan perbandingan 2 tikus kuning banding 1 tikus kelabu atau normal. Yang selanjutnya yaitu gen letal resesif. Jadi yang dimaksud gen letal yaitu dapat menyebabkan kematian. Kemudian yang dimaksud resesif berarti dia yang bukan dominan, dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya seperti A kecil, B kecil, H kecil, G kecil, dan seterusnya. Contoh dari gen letal resesif yang pertama yaitu jagung. Nah, untuk jagung sendiri, jika gen G besar artinya tanaman jagung tersebut dapat menghasilkan klorofil, sedangkan G kecil tanaman jagung tidak menghasilkan klorofil. Contoh persilangannya yaitu bisa dilihat pada tabel ini. Nah, untuk gen G besar dan G kecil disilangkan dengan gen G besar G kecil, keduanya heterozigot, maka gametnya gen G besar G kecil, maka genotip yang dihasilkan G besar G besar G besar G kecil G kecil G kecil dengan rasio 1:2:1. Nah, di sini karena bersifat letalnya resesif, berarti yang akan menyebabkan kematian yaitu gen G kecil G kecil. Kenapa mati? Karena G kecil tanaman tersebut tidak dapat menghasilkan klorofil atau tidak dapat membuat makanan sendiri. Contoh yang kedua yaitu pada manusia, yaitu munculnya penyakit icitosis kongenital. Pada penyakit ini memiliki ciri di mana kulitnya kering, kadang juga mengalami pendarahan pada kulitnya. Dan jika terkena penyakit icitosis kongenital ini kebanyakan mengalami kematian ketika masih di dalam kandungan. Icitosis kongenital ini dibawa oleh gen I kecil, jadi kalau I besar normal. Contohnya jika seseorang I besar I kecil menikah dengan I besar I kecil, jadi di sini dia karier dan karier. Karena gennya resesif, anak yang dihasilkan nanti ada I besar I besar, I besar I kecil, I besar I kecil, dan I kecil I kecil. Nah, ketika ada yang seperti ini maka jadi yang I besar itu normal, dan I besar I kecil di sini keduanya adalah karier atau pembawa. Untuk yang terakhir yaitu I kecil yang di sini mengalami icitosis. Dan yang ketiga ini kemungkinan akan mengalami kematian. Baik, selanjutnya yaitu cara mengeliminir gen letal. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian gen letal dominan dan pengertian gen letal resesif. Untuk gen letal dominan dalam keadaan heterozigotik akan memperlihatkan sifat cacat, tetapi tidak sama halnya dengan gen letal resesif. Nah, untuk gen letal dominan pada suatu individu lebih mudah dideteksi daripada gen letal resesif. Kemudian, cara mengeliminir atau cara menghilangkan gen letal pada suatu individu yaitu dengan cara mengadakan perkawinan berulang kali. Tapi ini dapat dilakukan pada hewan maupun tumbuh-tumbuhan, tidak pada manusia. Pemaparan dari kelompok 4, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.